Ini di sudut tumit ini ada urat yang kalau disentuh di bagian ini ya, ini mata kakinya, di ujung mata kaki ini, kalau ditekan begini, itu akan terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki yang bergerak telunjuk. Ini biasanya ada rasa sakit pada orang yang kita pijat, tetapi biasanya rasa sakit itu tidak akan tertinggal. Maksudnya setelah selesai pijat, itu tidak akan tertinggal lagi sakitnya. Ini ditarik dari atas ke bawah. Jangan didorong dari bawah ke atas begini, karena itu akan membuat cedera pada bagian otot paha. Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan pijat, memberikan contoh cara pijat pada bagian paha dan betis ya. Jadi di sini kita bisa merelaksasi. Apa manfaatnya? Kalau pijat paha seperti ini, itu memberikan efek relaksasi pada bagian paha. Ini ditarik dari atas ke bawah. Jangan didorong dari bawah ke atas begini, karena itu akan membuat cedera pada bagian otot paha. Jadi kalau otot paha ketarik, teman-teman, ini bisa dilakukan pemijatan relaksasi seperti ini. Nanti dari arah belakang juga bisa. Teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, kemudian pada bagian ini ditarik dari atas ke bawah juga. Ini ditarik dari atas ke bawah seperti ini, teman-teman. Ini ditarik dari atas ke bawah. Ini maksudnya untuk merelaksasi otot betis. Ini untuk merelaksasi otot betis. Ini ditarik dari atas ke bawah. Yang ini didorong dari bawah ke atas. Ini didorong dari bawah ke atas. Yang mendorong jempol, teman-teman, begini. Tidak perlu terlalu keras tekanannya, tetapi tekanannya berbobot. Jadi teknik pijat urut tradisional bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ini dilakukan untuk merelaksasi urat dan otot pada bagian betis. Jadi saya contohkan dari arah sini, teman-teman bisa lihat. Ini ditarik dari atas ke bawah begini. Jangan terlalu keras begini, itu tidak berasa. Tekan baru tarik dari atas ke bawah. Tapi kalau sakit, teman-teman, diambil pada bagian otot betis. Ini harusnya saya ambil di sini, teman-teman, begini. Begini arahnya, ini tangan saya, ini ada urat yang besar di bagian ini, yang ditarik di sebelahnya. Biasa ada yang terasa kaku, ini ditarik dengan cara seperti ini, teman-teman. Tuh, ini tangan di dalam begini, ini ditarik ya di bagian ini, teman-teman, di bagian ini, ditarik ke bawah begini. Ditarik ke bawah begini. Biasanya kalau sudah ditarik satu kali, baru ditarik lagi ke arah bawah, kemudian dibalas dari sini, maka sakit pada bagian betis insya Allah akan hilang. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau sakit pada betis, biasanya otot ini kaku, ada ketarik dan mengganjal. Pengaruhnya kalau dibiarkan, itu akan mengakibatkan sakit pada bagian lutut. Bisa mengakibatkan urat pada bagian ini ketarik dan urat pada bagian ini ketarik, sehingga mengakibatkan lutut jadi bermasalah. Nah, selanjutnya setelah ditarik di belakang dan dipijat di bagian paha tadi seperti ini ditarik lagi dari atas ke bawah begini. Ini bisa digunakan untuk orang sehat maupun untuk orang sakit. Jadi ini adalah cara pijat untuk orang sehat maupun orang yang mengalami keluhan pada kaki. Didorong, kemudian didorong lagi. Setelah didorong seperti itu, teman-teman, ini diambil ya, memegang seperti ini. Nah, teman-teman, ini teknik pegangan pada pergelangan kaki. Ini teknik pegangan pada pergelangan kaki. Jadi ini direnggangkan begini. Perhatikan posisi tangan saya, teman-teman. Ini ditahan begini, ini ditarik sedikit, kita melakukan tarikan, kemudian ini ditekan. Ini ditekan. Biasanya orang yang pernah mengalami keseleo, kadang-kadang ada bunyi
Tetapi kalau digerak-gerakkan seperti ini, maka bunyi itu akan hilang. Setelah digerakkan begini, ini digoyang. Digoyang pada bagian ini. Ini digoyang pada bagian ini, teman-teman. Jadi tekniknya teman-teman boleh lihat, ini arah tangan saya satu, ini yang satu begini. Jadi ini ditarik, kemudian ini digoyang. Tarik, tekan, baru renggangkan, baru ini digoyang lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau ada rasa sakit pada bagian ini, teman-teman, yang ditekan di sini. Ini di sudut tumit ini ada urat yang kalau disentuh di bagian ini ya. Ini mata kakinya, di ujung mata kaki ini. Kalau ditekan begini, itu akan terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nih teman-teman, ini sakit sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Kemudian titik-titik tekannya di sini boleh, ini untuk merelaksasi, tapi digunakan tekanan begini. Ini kalau ditekan akan terasa di bagian betis, bagian dalam, dan sampai pada pangkal paha sampai ke perut di bagian ini. Kemudian ini direlaksasi seperti ini, teman-teman. Ini didorong, kemudian ini didorong ke atas begini. Ini didorong ke atas begini. Ini pada bagian telapak kaki seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Didorong seperti ini, tapi jangan terlalu kasar ya, jangan terlalu keras. Sebaiknya gunakan minyak pijat, krim pijat boleh digunakan pada telapak kaki seperti ini, teman-teman. Kemudian setelah itu kita relaksasi. Jadi teman-teman bisa melihat cara saya memegang seperti ini. Di sini ini didorong ke atas, ini didorong ke atas. Ini manfaatnya kalau ada tumit yang sakit pada saat menginjak, ini bisa diurai seperti ini. Telapak kaki sering terasa tebal, dorong begini. Didorong begini ke atas. Ditekan teman-teman seperti ini. Kemudian setelah itu saya kasih teknik pijat jari kaki. Ini banyak sekali teman-teman digunakan. Ini maksudnya untuk merelaksasi dan membuat tekanan pada bagian ini agar seluruh saraf pada bagian tubuh itu mendapatkan respon. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi perhatikan caranya. Teman-teman bisa lihat. Ini yang bergerak adalah telunjuk saya. Jadi pijatannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, yang menahan jempol, yang bergerak telunjuk. Ini biasanya ada rasa sakit pada orang yang kita pijat, tetapi biasanya rasa sakit itu tidak akan tertinggal. Maksudnya setelah selesai pijat, itu tidak akan tertinggal lagi sakitnya. Justru akan menimbulkan efek relaksasi pada bagian tubuh yang lain. Seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa pindah ke kaki yang sebelah. Sama juga gerakannya, teman-teman. Bisa diambil dari arah ini, seperti ini. Kemudian bisa juga diambil seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Ini untuk membuat saraf merespon ya. Karena ketika pemijatan seperti ini dilakukan, rasa sakitnya itu bisa sampai ke kepala. Oke, jadi yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe, teman-teman. Nah, dari arah belakang, teman-teman bisa melihat posisi tangan saya seperti ini. Dan bisa diganti juga dengan tangan kanan dari arah samping, luar jari kaki seperti ini. Nah, jadi yang pasnya, teman-teman bisa melihat seperti ini. Ditarik, yang bergerak adalah jempol saya. Oke, yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Selanjutnya, dari arah belakang. Nah, kalau dari arah belakang, teman-teman, dari arah belakang, ini teman-teman boleh memperhatikan teknik pijatnya. Jadi,
Ini ditekan dulu seperti ini. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Tulisan subscribe ada di bawah video ini. Tekan begini. Ditekan begini pada bagian ini. Nah, biasanya kalau ada gejala awal sakit pinggang, itu akan sakit pada bagian ini. Ditekan, diputar ke arah luar di bagian tulang panggul. Tekan-tekan ke bawah begini. Direlaksasi dulu sebelum masuk ke tahap pemijatan. Ini ditekan-tekan begini. Ditekan-tekan begini. Ditekan ke atas dan memutar kembali di sini. Kemudian direlaksasi dulu dan mulailah lakukan pemijatan pada bagian paha terlebih dahulu. Ditarik dari atas ke bawah. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya didorong begini akan menimbulkan sakit, biasanya ditandai dengan cedera otot yang memberikan efek paha bisa jadi berubah warna biru. Itu tanda cedera otot dan salah pemijatan. Ditarik, kemudian ini didorong ke bawah. Nah, pada gerakan ini teman-teman boleh mendorong begini, mulai dari paha, menggenggam seperti ini, semua telapak tangan itu rapat sampai ke bawah. Ini bisa untuk orang sakit dan untuk orang yang sehat. Bisa untuk orang yang biasa-biasa saja, tidak ada keluhan di kaki. Apabila dilakukan pemijatan seperti ini, itu akan memberikan efek relaksasi yang luar biasa pada kaki. Nah, jika kaki segar, tentu kita beraktivitas normal dan tidak terganggu dengan rasa sakit. Nah, jadi ini ditarik dari atas ke bawah, didorong begini, kemudian tahan di sini dulu. Ini bisa dilakukan 1-2 menit pada bagian ini, sampai betul-betul otot betis dan otot paha rileks tanpa ada rasa sakit. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan metode seperti ini. Mendorong ke bawah. Ini mendorong ke bawah. Jangan ke atas, teman-teman. Karena kalau orang yang pijat biasanya itu dari bawah ke atas begini, itu akan membuat otot betis pada bagian ini bertumpuk. Nah, pada saat seseorang beraktivitas, otot betis biasanya dominan ketarik ke atas. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melihat ini dipijat pada bagian telapak kaki dari arah tumit ke ujung. Begini. Begini, teman-teman. Jadi silakan praktekkan, ikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat di YouTube. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tulisan subscribe. Mudah-mudahan video yang kami bagikan senantiasa bermanfaat untuk para penonton di YouTube. Kemudian ditekan-tekan begini, direlaksasi dulu. Ini didorong lagi dari atas. Lakukan gerakan mendorong seperti ini dari atas. Ini menekan, teman-teman, tapi tidak terlalu keras ya. Tekan rileks saja, tapi jangan begini, jangan keras. Begini saja. Boleh dilakukan dengan tangan bergantian begini, tapi ini rapat semua, teman-teman ya. Kemudian supaya pergelangan kaki juga jadi fresh, ini dilakukan pengecekan. Maksudnya melakukan pengecekan seperti kalau dari arah depan tadi ditarik seperti ini baru ditekan. Sekarang dari belakang pun sama. Perhatikan posisi tangan saya. Ini menggenggam, tekan, tarik, menggenggam, tarik, tekan, menggenggam, tarik, tekan. Biasanya orang yang pernah mengalami keseleo itu akan ada bunyi. Tapi jika tarikannya ini ditarik, tekan, genggam, tarik, tekan, genggam, tarik, tekan. Kalau itu dilakukan, bunyi yang ada pada bagian ini akan hilang.
Ini bisa dilakukan berulang-ulang. Untuk teknik ini bisa mengatasi pergelangan kaki yang sering keseleo, pergelangan kaki yang pernah keseleo sudah lama. Tapi teknik pemijatan ini tidak berlaku untuk mereka yang keseleonya masih baru. Itu nanti ada teknik khusus yang akan saya bagikan di video selanjutnya. Jadi teman-teman silakan ikuti channel kami. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa tahu ketika saya upload video. Nah, selanjutnya pindah ke yang sebelah kiri lagi. Jadi teman-teman, ini dipijat dulu, direlaksasi dulu. Tekan begini dulu. Ditekan begini dulu. Ditekan begini dulu. Baru direlaksasi begini boleh. Kemudian tekan-tekan seperti ini sebelum melakukan pemijatan, dan ini direlaksasi seperti ini. Ini menggenggam semua teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar jalan begini, tapi menggenggam dan agak menekan sedikit. Kemudian ini didorong dari atas ke bawah. Jadi kalau kita dari arah posisi luar bisa dengan cara seperti ini. Dorong lagi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah. Jangan sebaliknya teman-teman. Karena kalau sebaliknya, melakukan hal seperti ini sebaliknya, maka itu akan bisa membuat otot paha dan otot betis menjadi cedera, sehingga setelah pemijatan biasanya menimbulkan rasa sakit pada bagian paha dan betis. Justru itu adalah hal yang salah. Ketika selesai pemijatan, badan sakit, itu artinya bahwa teknik pemijatannya salah. Maka di sini saya memberikan teknik pijat mudah untuk kesehatan dan kebugaran. Untuk teman-teman yang ingin merawat kaki, silahkan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Ini ditekan lagi, teman-teman. Ini ditekan lagi. Ini ditekan lagi. Boleh seperti ini. Boleh juga bersamaan. Ditekan seperti ini. Tekan dan mendorong. Tekan dan mendorong. Di bagian telapak kaki ini untuk telapak kaki yang sering sakit pada saat berjalan, telapak kaki terasa tebal, kaki sering kesemutan, dipijat seperti ini. Dari awal sampai akhir, teman-teman bisa mempraktikkan video ini pada keluarga, teman-teman bisa mempraktikkan video ini pada teman dan orang-orang di sekitar Anda. Kemudian ini dipijat lagi, ditekan ya. Ditekan, ini menggenggam, kemudian tekan. Ini menggenggam, kemudian tekan. Ini menggenggam, tekan. Genggam, tarik, dan tekan. Genggam, tarik, dan tekan. Genggam, tarik, dan tekan. Tapi nariknya jangan terlalu kasar. Ditarik hanya merenggangkan, baru ditekan. Oke, kemudian direlaksasi seperti ini, teman-teman. Direlaksasi seperti ini dan memegangnya seperti ini. Nah, selanjutnya menekan pada bagian ini. Menekan pada bagian ini biasanya terasa seperti setrum dan terasa sampai pada punggung kaki dan telapak kaki seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Nah, jika lutut tidak sakit teman-teman, pada bagian terakhir bisa melipatnya seperti ini. Tekan saja ringan, jangan terlalu berat, tahan, relaksasi. Tekan, kemudian selesai. Jadi teman-teman, itu adalah cara pijat untuk betis dan paha yang benar. Cara pijat ini
bisa dilakukan pada orang sehat maupun untuk orang yang menderita dan punya keluhan pada kaki. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like, bagikan video ini, klik tanda jempolnya, aktifkan tanda loncengnya, bagikan sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat dari tukang pijat terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.